Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang keragaman sebagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang bisa disebut sunnatullah. Keragaman di dunia ini bukan sesuatu yang kebetulan, melainkan sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui pelajaran ini, kita akan belajar untuk memahami dan menghargai keragaman tersebut. Selain itu, kita juga akan mempelajari pentingnya sikap toleransi, bagaimana kita bisa menghormati dan menghargai perbedaan, serta bagaimana caranya agar kita bisa hidup rukun di tengah masyarakat yang beragam. Sekarang Bapak tanya, di antara kalian semua, apa ada nih kira-kira yang punya ide tentang bagaimana kita bisa menjaga kerukunan di kelas? Coba siapa? Nah, untuk mencapai tujuan pembelajarannya, ada beberapa hal yang perlu kalian capai. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan apa sih itu sunatullah terkait keragaman manusia. Kemudian yang keduanya, Bapak ingin melihat nih bagaimana kalian saling menghormati dengan teman-teman yang punya latar belakang berbeda. Misalnya dari suku atau agama yang berbeda. Suku, mungkin kalian tahu ya di negara kita, negara Indonesia itu banyak sekali suku-suku yang berbeda. Ada suku Madura, suku Sunda, betul, suku Dayak, dan suku Jawa. Nah, kemudian yang ketiganya itu kalian harus bisa nih memberi contoh bagaimana perilaku yang mendukung kerukunan, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat sekitar. Coba siapa nih yang bisa kasih contoh perilaku yang mencerminkan sikap saling menghormati itu seperti apa? Nah, untuk mencapai tujuan pembelajarannya, ada beberapa hal yang perlu kalian capai. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan apa sih itu sunatullah terkait keragaman manusia. Kemudian yang keduanya, Bapak ingin melihat nih bagaimana kalian saling menghormati dengan teman-teman yang punya latar belakang berbeda. Misalnya dari suku atau agama yang berbeda. Suku, mungkin kalian tahu ya di negara kita, negara Indonesia itu banyak sekali suku-suku yang berbeda. Ada suku Madura, suku Sunda, betul, suku Dayak, dan suku Jawa. Nah, kemudian yang ketiganya itu kalian harus bisa nih memberi contoh bagaimana perilaku yang mendukung kerukunan, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat sekitar. Coba siapa nih yang bisa kasih contoh perilaku yang mencerminkan sikap saling menghormati itu seperti apa? Selanjutnya, profil pelajar yang diharapkan. Ya. Kalian juga akan belajar untuk menjadi seorang pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlakul karimah, yaitu akhlak yang mulia. Selain itu, kalian juga akan diajarkan untuk bekerja sama atau gotong royong. Karena ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga ingin kalian menjadi pelajar yang mencontohkan akhlak mulia serta mampu menjaga perdamaian dan toleransi, terutama di lingkungan sekolah. Nah, untuk mendalami materi hari ini, kita akan berdiskusi beberapa hal. Pertama, kenapa iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia itu dianggap penting? Kedua,
Mengapa gotong royong itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Lalu, bagaimana cara kalian menunjukkan sikap toleransi di sekolah? Dan yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga perdamaian di sekitar kita? Nah, sekarang silahkan kalian bisa mendiskusikan ini dengan teman-teman kelompoknya masing-masing. Nah, selanjutnya tahapan proyek pembuatan poster. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling menarik, ya. Pembelajaran dengan keterkaitannya metode PJBL, yaitu membuat poster. Kalian akan memilih tema poster yang berhubungan dengan topik pembelajaran kita. Misalnya tentang toleransi dan keragaman. Nanti kalian harus mengumpulkan informasi dari lingkungan sekitar, seperti sekolah ataupun rumah. Untuk melihat contoh keragaman, seperti perbedaan suku, agama, atau budaya. Nah, setelah itu, kalian akan membuat sketsa atau konsep poster yang ingin kalian buat. Ya, ingat, poster ini harus menyampaikan pesan tentang pentingnya menghargai keragaman dan toleransi. Setelah poster kalian sudah dibikin atau sudah selesai, nah kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Kita akan lihat apa pesan yang ingin kalian sampaikan melalui poster tersebut. Setelah presentasi, kita akan melakukan refleksi, melihat hasilnya, dan memberikan masukan satu sama lain. Melalui pembelajaran berbasis proyek ini, kalian akan belajar langsung dari pengalaman nyata. Dan kalian juga akan merasakan bagaimana rasanya bekerja sama dalam kelompok dan berbagi tugas sesuai kemampuan masing-masing. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini anak sehat? Siap belajar? Nomor satu sudah siap belajar? Nomor dua siap belajar? Nomor tiga siap belajar? Empat. Oke, kalau sudah siap belajar, duduknya yang rapi dulu coba. Duduknya dirapikan, bajunya dirapikan juga. Silakan dirapikan, bedanya diluruskan. Oke, dah. Mohon perhatian. Lihat ke sini dong, pelan-pelan. Nah, ada yang tidak hadir hari ini siapa? Citra sama? Citra sama Krisna. Kenapa sakit? Yang sakit kita doakan agar cepat sembuh. Yang tanpa ada keterangan apa kita doakan juga agar cepat sadar. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar keagamaan atau pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Kita nih, siapa yang hari ini sholat subuhnya tidak kesiangan? Siapa? Oh, Fikri kesiangan nggak? Oh, enggak, luar biasa. Coba kalau nggak kesiangan, pimpin di sini depan. Silakan.
adik-adik ya, mohon perhatian, akan membuat proyek ya mengenai keragaman sebagai sunatullah. Setiap kelompoknya itu silakan kalian mengobservasi, mencari perbedaan-perbedaan apa saja yang ada di lingkungan sekolah, perbedaan apa saja yang ada di lingkungan rumah kalian. Contoh Pak, di rumah saya itu ada orang Madura Pak, ada orang Jawa, ada orang Sunda, semua terkumpul bersama Pak. Alhamdulillah. Pak, kalau di rumah saya itu ada gereja Pak, ada masjid tapi berdekatan. Itu bagaimana pentingnya toleransi dalam setiap agama.